Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Biologi SMA Ma tingkat kabupaten atau kota tahun 2023 soal nomor 11-15. Soal nomor ke-11, ketika otot bekerja sangat keras mereka menghasilkan asam laktat, sehingga menurunkan pH jaringan. Perubahan apa yang akan terjadi akibat penurunan pH ini pada hemoglobin yang tiba di otot dari paru-paru? Jawaban yang benar adalah B. Hemoglobin akan melepaskan lebih banyak oksigen daripada kondisi normal. Berikut penjelasan singkatnya. Saat otot bekerja keras maka terbentuk asam laktat sehingga pH jaringan turun atau lebih asam. Kondisi ini menyebabkan efek Bohr, yaitu penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen pada pH rendah. Akibatnya, hemoglobin lebih mudah melepaskan oksigen ke jaringan yang sedang aktif dan membutuhkan energi. Jadi, penurunan pH akibat asam laktat memfasilitasi pelepasan oksigen lebih banyak ke otot. Berikut ini adalah kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Saat pH turun karena asam laktat dari otot bekerja keras, kurva bergeser ke kanan, artinya, pada tekanan oksigen yang sama misalnya di jaringan 40 mm hidrargyrung, hemoglobin melepaskan lebih banyak oksigen. Jadi jawaban yang benar adalah B. Hemoglobin akan melepaskan lebih banyak oksigen daripada kondisi normal. Soal nomor ke-12, surat Saba ayat 14 mengisahkan kejadian saat Nabi Sulaiman wafat, di mana para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya kecuali setelah sekumpulan hewan yang memakan tongkat yang dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk bersandar. Ayat ini dapat juga diambil makna tentang bagaimana seekor hewan tersebut mampu mencerna kayu yang keras. Dasar ilmiah untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah jawaban yang tepat. D. Hewan tersebut bersimbiosis dengan protozoa dan bakteri di dalam sistem pencernaannya untuk membantu mencerna kayu. Alasannya singkat yaitu, penghancur kayu seperti rayap mampu mencerna selulosa bukan karena tubuhnya sendiri, melainkan karena mikroba simbiotik protozoa dan bakteri di ususnya yang menghasilkan enzim selulas untuk memecah selulosa kayu menjadi gula sederhana. Mengapa opsi lain kurang tepat? Opsi A, habitat di pohon tidak menjelaskan kemampuan mencerna kayu. Opsi B, modifikasi alat mulut misal, mandibula kuat membantu menggigit atau mengunyah, tetapi bukan mencerna selulosa. Opsi C, beberapa serangga menghasilkan sedikit enzim, tetapi pada rayap enzim kunci disuplai mikroba usus. Jadi pernyataan ini tidak lengkap atau kurang akurat dibanding opsi D. Soal nomor ke-13, kultur alga diinokulasi dengan sejumlah kecil spesies protozoa yang berbeda, protozoa A dan C, yang memakan alga. Protozoa A bereplikasi secara aseksual sekali setiap jam dan protozoa C bereplikasi secara aseksual setiap 1,5 jam sekali dalam kondisi ini, selama habitat alga sangat ideal. Manakah pernyataan berikut ini yang paling mungkin dia mati? Jawaban benar. B. Kedua populasi protozoa pada awalnya akan bertambah besar, tetapi kemudian protozoa C akan mati dari kultur. Kenapa? Kedua protozoa memakan sumber yang sama, alga. Dengan kondisi alga sangat ideal, populasi A dan C awalnya naik karena makanan melimpah. Namun A bereplikasi lebih cepat tiap 1 jam dibanding C tiap 1,5 jam, maka A lebih efisien menguras alga sehingga kompetisi eksploitasi membuat A unggul. Menurut prinsip kompetisi eksklusif, spesies dengan keunggulan laju pertumbuhan biasanya mengusir pesaingnya, akibatnya C menurun hingga punah. Mengapa opsi lain kurang tepat? Opsi A, evolusi jadi mutualistik tidak realistis pada skala waktu eksperimen dan tidak ada mekanisme saling menguntungkan di sini, keduanya predator alga. Opsi C, alga berevolusi cepat menghindari pemangsaan tidak paling mungkin dia mati dalam jangka pendek. Yang langsung terlihat adalah dinamika kompetisi predator.
Opsi D, alga mati habis tidak sesuai karena habitatnya sangat ideal laju pertumbuhan tinggi. Lebih mungkin terjadi fluktuasi atau penurunan sementara, bukan punah, sementara persaingan antar predator yang menentukan. Soal nomor ke-14. Memperdengarkan murotal Al-Quran dapat meningkatkan ketenangan hati bagi seorang pasien, di mana dengan banyak mendengarkan Al-Quran dapat meningkatkan gelombang alfa dalam otak. Ketenangan hati ini juga membantu menurunkan pengeluaran hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ seperti gambar di bawah ini, yaitu bagian nomor. Jawaban yang benar yaitu B. Kedua, penjelasannya sebagai berikut. Nomor 2 pada gambar menunjuk ke kelenjar pituitari hipofisis, yang berperan dalam mengatur banyak hormon tubuh. Saat seseorang merasa tenang misalnya karena mendengarkan murotal Al-Quran, sistem saraf pusat menurunkan aktivitas hipotalamus pituitari adrenal HPA axis sehingga sekresi hormon stres seperti ACTH dan kortisol menurun. Hormon stres utama seperti kortisol diproduksi oleh korteks adrenal, tetapi pengaturan utamanya dikendalikan oleh hipofisis nomor 2 melalui ACTH. Jadi, dengan meningkatnya ketenangan hati, aktivitas pituitari nomor 2 dalam menghasilkan hormon stres ikut menurun. Soal nomor ke-15, perhatikan surat Nahal ayat 69 di bawah ini. Melalui surat ini, Al-Quran memberikan petunjuk mengenai salah satu makanan super bagi manusia yang dihasilkan dari satu jenis hewan. Makanan tersebut dihasilkan oleh jawaban yang benar C. Jaringan pencernaan. Penjelasannya sebagai berikut. Surat Nahal ayat 69 menjelaskan tentang lebah yang menghasilkan madu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu berasal dari proses pencernaan lebah, yaitu nektar bunga yang dikumpulkan lalu diolah dalam saluran pencernaan lebah dan disimpan di sarang. Jadi, makanan super yang dimaksud dalam ayat tersebut madu dihasilkan oleh jaringan pencernaan lebah. Maka, jawabannya adalah C. Jaringan pencernaan.